Cikal bakal lahirnya Kabupaten Karimun tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kabupaten Kepulauan Riau, karena sebelum berdiri sendiri sebagai daerah otonomi, Kabupaten Kepulauan Riau merupakan bagian dari wilayah Kepulauan Riau. Kabupaten Karimun dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000. Berdasarkan undang-undang baru tersebut, Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi 3 kabupaten, yakni Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Natuna. Kabupaten Karimun sebagai daerah otonomi terdiri atas 3 kecamatan, kemudian dimekarkan lagi menjadi beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Tebing, Kecamatan Meral, Kecamatan Buru, Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Kundur Barat. Dengan demikian, jumlah kecamatan di Kabupaten Karimun menjadi 8 kecamatan seluruhnya. Sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Karimun yang diikuti perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi, sosial dan budaya, serta adanya partisipasi yang berkembang dalam masyarakat, maka untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang, Kabupaten Karimun terus dimekarkan menjadi 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Durai. Kabupaten Karimun berada pada posisi geografis yang terletak antara 00 derajat 50 menit 25 detik lintang utara, 00 derajat 50 menit 25 detik lintang selatan bujur barat. Di sebelah utara berbatasan langsung dengan Selat Singapura dan Semenanjung Malaysia, sebelah selatan dengan Kabupaten Indragiri Hilir, sebelah timur dengan Kota Batam, serta sebelah barat berbatasan dengan Meranti dan Kabupaten Pelalawan. Dengan demikian, Kabupaten Karimun ini sangat strategis karena wilayahnya berhadapan langsung dengan jalur pelayaran internasional, yaitu Selat Melaka dan Singapura. Wilayah Kabupaten Karimun terdiri atas daratan dan perairan dengan luas wilayah mencapai 7.984 km bujur sangkar yang terdiri atas daratan seluas 1.524 km bujur sangkar dan perairan 6.460 km bujur sangkar. Kabupaten Karimun saat ini terdiri dari 249 pulau, di mana semua pulau sudah bernama dan hanya sebanyak 45 pulau yang sudah berpenghuni, 204 pulau tidak berpenghuni. Kondisi topografi Pulau Karimun Besar merupakan daerah relatif dengan bukit-bukit dan bergunung meskipun bukan gunung berapi. Wilayah ini merupakan kawasan lindung yang berfungsi menjaga keseimbangan hidrogeologi Karimun. Populasi Kabupaten Karimun terdiri dari berbagai etnis, namun yang paling dominan adalah kelompok etnis Melayu, Jawa, Minang, Batak, dan Cina. Sejalan dengan pertambahan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, terdapat kecenderungan kawasan terbangun kota, khususnya pemukiman, pertokoan, jasa perhotelan, dan industri. Kegiatan pemukiman tumbuh pesat dan tersebar terutama di beberapa daerah di wilayah kota Kabupaten Karimun, serta di sekitar zon-zon pengembangan industri, pada lokasi-lokasi lahan yang harganya relatif masih murah. Kegiatan jasa perhotelan tumbuh pesat di wilayah pusat kota di Kabupaten Karimun, seperti di pusat kota Kecamatan Karimun dan Kecamatan Kundur. Akses Pulau Karimun ke Malaysia 6 kali sehari, Singapura 6 kali sehari, Batam 18 kali sehari, Tanjung Pinang 4 kali sehari, Kuala Enok 4 kali sehari, Moro 4 kali sehari, Kundur 4 kali sehari, Jakarta 1 kali 7 hari, Pekanbaru 1 kali sehari, Bengkalis 2 kali sehari, dan Selat Panjang 9 kali sehari. Sedangkan akses Pulau Kundur ke Malaysia 3 kali sehari, Singapura 3 kali sehari, Batam 4 kali sehari, Tanjung Pinang 2 kali sehari, Kuala Enok 1 kali sehari. Visi dan misi Kabupaten Karimun. Visi: terwujudnya Kabupaten Karimun yang maju, mandiri, adil, dan berbudaya, berlandaskan iman dan takwa pada tahun 2025. Misi: mengembangkan potensi pertanian, perikanan, dan kelautan berbasis ekonomi kerakyatan dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Meningkatkan pertumbuhan industri kecil, menengah, dan besar, serta koperasi dengan struktur industri yang kuat melalui keterkaitan antar sektor dan antar industri, serta mewujudkan pusat perdagangan dan jasa modern dengan dukungan agrobisnis dan agroindustri, sehingga mampu menghasilkan produk yang memiliki daya saing yang kuat. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Karimun yang beriman dan takwa, berbudaya, mempunyai etos kerja tinggi, berdisiplin, berkualitas, terampil, cerdas, jujur, berjiwa sosial, dan bergotong royong, sehat dan sejahtera, menguasai sains dan teknologi sesuai dengan perkembangan zaman.
mewujudkan rasa aman dan damai, supremasi hukum dan HAM, demokrasi dan pemerintahan yang tertib, efektif dan efisien, menuju terwujudnya good governance atau ketata pemerintahan yang baik. Mewujudkan pembangunan infrastruktur, perkotaan dan pedesaan, serta kawasan pesisir dan perbatasan, sehingga terlaksana pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. Moto Kabupaten Karimun, kerja amanah. Penyelenggara pemerintahan yang mampu bekerja melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan arah dan kebijakan, tujuan dan sasaran serta program kegiatan yang sudah ditetapkan, berpihak kepada kepentingan masyarakat, terbuka, siap, dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Kerja keras. Penyelenggara pemerintahan yang mampu bekerja efektif dan efisien, memanfaatkan waktu secara optimal, disiplin, penuh gairah dan semangat, memiliki strategi dan kebijakan memajukan daerah, tanpa memanfaatkan sumber daya dan yang dimiliki daerah demi kesejahteraan masyarakat. Kerja cerdas. Penyelenggara pemerintahan yang mampu menciptakan inovasi dan ide dalam pengembangan kemajuan daerah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai pengelola pembangunan, memanfaatkan setiap peluang dan kesempatan, mengedepankan intelektualitas, rasionalitas, dan moralitas dalam berbuat dan bertindak, matang dalam perencanaan, konsekuen dalam pelaksanaan demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah di masa depan. 4 azam penggerak pembangunan Karimun. 1. Azam peningkatan iman dan takwa. Upaya menanamkan sikap mental berbudi luhur dan berakhlak mulia, serta memiliki sandaran vertikal yang kokoh, sehingga pelaksanaan pembangunan akan lebih terarah dan bertanggung jawab. 2. Azam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Upaya untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas, sehingga mampu menggali, mengembangkan aset dan potensi yang ada. 3. Azam pembangunan ekonomi kerakyatan. Upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, antara lain peningkatan sarana dan prasarana produksi, sehingga pertumbuhan ekonomi berlangsung secara sinergis dengan pemerataan pendapatan. 4. Azam pengembangan seni dan budaya. Upaya menggali khazanah budaya Melayu yang merupakan ciri khas daerah, sehingga mampu mempertahankan kepribadian dengan nilai luhur bangsa dari pengaruh dan tantangan yang datang dari luar. Azam peningkatan iman dan takwa. Pembangunan agama merupakan faktor penunjang dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang selaras dengan azam kedua penggerak pembangunan Kabupaten Karimun. Perkembangan kehidupan beragama dapat dilihat dengan bertambahnya sarana dan prasarana keagamaan di Kabupaten Karimun yang cukup meningkat. Azam peningkatan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia diarahkan kepada peningkatan mutu dan pendayagunaan untuk mewujudkan manusia yang maju, mandiri, dan berbudaya, serta dilandasi dengan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menciptakan manusia yang cerdas, terampil, kreatif, inovatif, produktif, profesional, tanggung jawab, berjiwa kewirausahaan yang tinggi, serta sejahtera lahir dan batin. Peningkatan di bidang pendidikan. Pembangunan pendidikan telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan masyarakat, baik melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Pembangunan pendidikan di Kabupaten Karimun dilakukan melalui program-program pokok penunjang. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam peningkatan pendidikan adalah dengan cara merehabilitasi bangunan sekolah, bangunan gedung perpustakaan sekolah, dan perpustakaan umum, pembangunan gedung sekolah baru, terutama di daerah pemukiman baru. Penambahan ruang kelas bagi sekolah yang membutuhkan, pengadaan dan penyetaraan tenaga guru, pengadaan buku-buku perpustakaan, buku penunjang, serta pembebasan dari biaya BP3 bagi murid-murid yang tidak mampu. Azam pembangunan ekonomi kerakyatan. Pembangunan ekonomi pada hakikatnya ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nyata masyarakat, mengatasi ketimpangan sosial ekonomi, serta menciptakan perekonomian yang mandiri, kokoh, dan handal melalui pengembangan ekonomi rakyat. Dalam kerangka ini, usaha kecil dan tradisional, golongan pengusaha ekonomi lemah, koperasi mendapatkan perhatian utama. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat akan diusahakan semakin sehat, tangguh, kuat, dan mandiri. Pengembangan industri diarahkan kepada industri yang memiliki keunggulan kompetitif, yang mempunyai nilai tambah tinggi, padat keterampilan, dan bermutu tinggi, serta efisieni dalam penggunaan sumber daya alam dan tidak mencemari lingkungan. Azam pembangunan ekonomi kerakyatan, pengembangan bidang pertanian.
Potensi sumber daya alam, manusia dan teknologi, serta sarana dan prasarana di Kabupaten Karimun telah berperan dalam pembangunan sektor pertanian dan sektor industri sebagai sektor-sektor yang strategis bagi pertumbuhan perekonomian daerah. Hasil pembangunan sektor pertanian harus mampu meningkatkan daya dukung terhadap pembangunan sektor-sektor lainnya, baik dalam penyediaan bahan baku industri maupun dalam penyediaan pangan bergizi, dalam rangka menunjang peningkatan kualitas sumber daya manusia, menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Karimun terus mengembangkan kualitas dan kuantitas produksi serta keragaman hasil pertanian dengan jalan intensifikasi yang didukung oleh pemanfaatan teknologi pasca panen, ekstensifikasi, dan rehabilitasi. Pengembangan bidang peternakan, pengembangan industri kecil dan menengah termasuk industri kerajinan dan industri rumah tangga dilaksanakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan usaha ekonomi, skala usaha kecil dan menengah yang produktif, serta mendukung perluasan penempatan kerja dan pengentasan kemiskinan. Azam pembangunan ekonomi kerakyatan, pengembangan bidang perikanan. Hampir 80,2% wilayah Kabupaten Karimun terdiri dari lautan. Kondisi semacam ini sangat mendukung bagi pengembangan usaha budidaya perikanan, baik perikanan air laut maupun budidaya perikanan air tawar, mulai usaha pembenihan sampai dengan usaha pembesaran, serta pemanfaatan teknologi budidaya maupun penangkapan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan produksi perikanan di Kabupaten Karimun adalah melalui pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan. Azam pembangunan ekonomi kerakyatan, pengembangan home industry, pengembangan industri kecil dan menengah termasuk industri kerajinan dan industri rumah tangga dilaksanakan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan usaha ekonomi, skala usaha kecil dan menengah yang produktif, serta mendukung perluasan penempatan kerja dan pengentasan kemiskinan. Sasaran dari program ini adalah meningkatkan nilai tambah produk industri yang secara bertahap dapat menambah kemampuan dalam memanfaatkan penguasaan teknologi oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Azam pengembangan seni dan budaya. Kabupaten Karimun dikenal juga sebagai daerah potensi daerah wisata. Di samping letaknya yang strategis, berhampiran dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, juga memiliki pemandangan objek wisata yang indah, keanekaragaman flora dan fauna, serta penduduknya yang ramah dan kasana. Seni budaya tradisional yang khas merupakan daya tarik yang telah diberikan andil yang cukup besar dalam pengembangan potensi objek dan daya tarik kepariwisataan.